Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2911, Organisasi Balas Dendam Hydra. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Ye Junlin mengatakan ini. Kelimanya tercengang. Ye Junlin akan menolak, mereka bisa mengharapkannya. Bagaimanapun, Hydra sekarang dilindungi oleh ribuan dewa di kerajaan beruang perang, dan membalas dendam dari mereka sama saja dengan mencari kematian. Semua orang takut. Oleh karena itu, lebih dari 90% musuh Hydra telah mundur dan tidak berani membalas dendam. Mereka juga secara khusus mengundang banyak orang, tetapi mereka semua menolak. Dia tidak berani menyebutkan balas dendam sama sekali. Dan dia bahkan tidak berani menyebutkan kebencian dengan Hydra. Ye Junlin meskipun putrinya diberi racun terkuat. Tapi itu normal baginya untuk takut. Bagaimanapun, Hydra sekarang adalah tamu kehormatan, dan seluruh dunia mungkin menjaganya. Di mana saya bisa membalas dendam? Siapapun yang membalas dendam akan mati. Tapi saya tidak berharap Ye Junlin mengatakan alasan ini. Apakah dia cukup untuk menghancurkan Hydra sendirian? Benar-benar omong kosong. Di dunia sekarang ini, siapa yang bisa menghancurkan Hydra sendirian? Ini benar-benar lelucon. Anda bahkan bukan dewa. Bagaimana dengan menghancurkan Hydra? Organisasi yang mereka kumpulkan saat ini telah membahasnya bersama. Jika Anda ingin sepenuhnya membalas dendam Hydra, setidaknya harus ada hampir ratusan dewa untuk bertindak bersama, dan kemudian ada harapan. Dan harapan hanya 50%. Ratusan dewa bertindak, hanya 50% dari harapan. Sekarang Ye Junlin mengatakan bahwa dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan Hydra. Ini tidak seperti mengatakan hal-hal besar. Apakah ada batasan untuk menyombongkan diri? Jangan katakan apa-apa lagi. Salah satu hal tersulit di dunia untuk dicapai saat ini adalah membalas dendam terhadap Hydra. Itu diakui. 100 dewa tidak bisa melakukannya. Bisakah itu dilakukan oleh satu orang? Hanya bercanda. Ye Junlin melirik semua orang. Apa yang kalian lakukan? Jangan buang waktumu untuk ini. Sudah cukup bagiku untuk membunuh Hydra. Sekarang aku hanya membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Yang harus kamu lakukan adalah membalas dendam. Bubarkan aliansi balas dendammu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan membuat pengorbanan tanpa rasa takut. Ye Junlin berkata dengan ringan. Tetapi saya mendengar bahwa semua orang kewalahan. Apakah Ye Junlin ini gila? Dia tidak mengambil Hydra sedikit pun. Itu telah berlindung di negara beruang perang. Balas dendam Hydra adalah melawan negara beruang perang dan seluruh dunia. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Juga disebut aliansi balas dendam mereka untuk bubar di tempat. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka kamu bahkan mengatakan hal seperti itu. Kamu takut hanya karena kamu takut. Mengapa mempermasalahkannya? Kamu akan membalas dendam pada Hydra sendirian. Apakah kamu pikir kamu adalah reinkarnasi Tuhan? Tertawakan aku. Ya. Kamu jelas takut membalas dendam pada Hydra, tapi kamu benar-benar mengatakan ini. Beberapa orang mencibir. Sejujurnya, alasan penolakanmu terlalu pengecut. Kamu pengecut. Pengecut. Penyu menyusut. Beberapa orang tanpa malu-malu menggunakan kata-kata untuk merangsang dan menghina Ye Junlin. Kami telah mengundang banyak orang untuk bergabung, dan banyak yang menolak. 99 dari 100 orang menolak. Tapi alasan mereka semua mengatakan yang sebenarnya, yaitu mereka takut dan tidak ingin mati. Hanya kamu yang memberikan alasan yang kedengarannya begitu tinggi. Ayo. Kami memandang rendah Anda. Putri Anda telah dianiaya seperti ini, namun Anda tidak berani membalas dendam. Anda tidak layak menjadi seorang ayah, apalagi seorang pria.
Karena keberadaan orang-orang sepertimu, kamu mencoba bertahan hidup. Ular kepala semakin arogan. Semuanya provokatif-provokatif. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam. Apakah kamu layak untuk putrimu? 5 orang berteriak pada Ye Junlin dengan kemarahan yang benar. Ye Junlin tidak berbicara. Tapi ada kilatan dingin di matanya. Niat membunuh. Pergi. Sebuah suara berteriak. Mereka berlima terlempar tinggi dan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Bang 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 bang. Kelimanya jatuh dengan keras ke tanah, membuat suara yang mengerikan. Bab 2912. Aku ingat kebencian ini. Setelah kelimanya jatuh ke tanah, tubuh mereka meringkuk, darah berdeguk. Mengalami pukulan yang mengerikan. Poin kuncinya adalah mereka tidak tahu bagaimana Ye Junlin bergerak. Apakah orang ini sangat kuat? Meskipun mereka berlima tidak top-notch, mereka bisa dianggap sebagai pemain bagus. Kalau tidak, itu bukan giliran mereka untuk melakukan sesuatu yang sepenting kontak person. Tapi jadi apa? Bagaimanapun, itu tidak bisa dibandingkan dengan para dewa. Dan sangat pemalu. Sebenarnya, bagaimana mereka tahu? Ye Junlin tidak membunuh, jika tidak semua orang ini akan mati. Tetapi beberapa orang yang jatuh ke tanah tampak keras kepala. Oke. Jika kamu memiliki energi dan kekuatan untuk melampiaskan pada Hydra, kamu adalah seorang pengecut. Bukankah ini sangat kuat? Apa? Apakah kamu takut dengan Hydra? Tidak berani bergabung dengan barisan balas dendam. Mulut 5 orang ini sekeras bebek rebus. Meskipun Anda telah mengalahkan kami tidak akan menerimanya. Sebaliknya, Anda masih pengecut. Kami juga akan memarahimu. Satu kata lagi, bunuh kamu. Ye Junlin memancarkan aura pembunuh yang substansial. Ini membuat kelima orang itu gemetar. Benar-benar takut. Mereka merasa jika mereka tidak pergi, Ye Junlin akan benar-benar membunuh. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu hanya bisa membunuh orang lain. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Hydra. Di antara begitu banyak orang di Ye Junlin, yang paling aku pandang rendah adalah kamu. Pikirkan kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpamu, kan? Kami juga tidak membutuhkan sampah. Tunggu saja, kami akan menghancurkan Hydra. Beberapa orang memarahi dan melarikan diri. Dia takut mati, dan mulutnya keras. Hanya karena mereka adalah musuh Hydra, Ye Junlin tidak membunuhnya. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama mati. Suara Ye Junlin juga bergema di telinga mereka. Hydra hanya bisa dibunuh olehku. Tidak ada orang lain. Kelompok itu baru saja pergi. Junjun bangun. Dia menatap Ye Junlin dan berbisik, "Ayah, aku tahu bahwa kamu tidak hanya tidak takut, tetapi kamu benar-benar akan membalas dendam sendirian." Tapi Junjun berharap ayah tidak akan membalas dendam. Junjun akan menjadi lebih baik. Jangan melihat kantuk Junjun setiap hari, tapi Junjun mengerti persis situasinya. Dia juga tahu bahwa Hydra dijaga sekarang, dan balas dendam adalah jalan buntu. Terutama temperamen keras kepala Ye Junlin yang dia tahu, dia benar-benar akan membalas dendam Hydra sendirian. Tentu saja ini tampaknya tidak mungkin. Junjun tidak ingin ayah dalam bahaya. Ye Junlin menyentuh kepala kecil Junjun. Jangan khawatir. Ayah sedang mencari cara untuk menyembuhkanmu sekarang. Kita akan berbicara tentang Hydra. Mendengar ini, Junjun merasa lega dan kemudian tertidur. Narkolepsinya semakin parah. Ini jelas merupakan gejala keracunan. Mereka menggigit Junjun, membuat Junjun mengantuk sebagai upaya terakhir. Hari berikutnya. Otak Tuhan telah datang. Pertama, dia memarahi Hydra dan kerajaan beruang perang. Sebenarnya, kamu dan aku hanyalah alat yang digunakan oleh orang lain. Tetapi jangan gunakan identitas kami untuk melakukan sesuatu, atau kamu tidak akan tahu cara mati.
saya semakin menyadari bahwa kami adalah alat. Diperkirakan Kongres Beruang Perang akan mendorong kami ke tempat yang berbahaya di masa depan. Ketika seseorang membunuh kami, Kongres Beruang Perang akan menggunakan ini untuk memulai perang. Kami adalah tamu yang paling terhormat. Siapa yang pindah? Itu adalah musuh dari negara beruang perang. Otak Tuhan telah menganalisis suatu situasi. Beruang perang akan menggunakan hidup mereka sebagai alasan untuk berperang. Faktanya, banyak kekuatan sekarang ingin berperang, terutama untuk tempat-tempat seperti Daxia di mana tidak ada dewa. Tak terhitung orang yang menonton. Tidak ada alasan untuk berperang. Tetapi para dokter gelap dapat menganggapnya sebagai alasan. Misalnya, dokter kegelapan dan otak dewa mati tanpa dosa di Daxia. Kerajaan beruang perang berperang karena alasan ini. Daxia membunuh orang tua yang terlahir kembali di seluruh dunia, dan para tamu dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ye Junlin mencibir. Mereka melindungi Hydra. Saya telah menuliskan kebencian ini. Bab 2913. Tujuan penelitian Hydra tentang racun terkuat. Tidak tahu mengapa. Kedua dokter dalam kegelapan menantikan hari ketika Ye Junlin menginjakkan kaki di kerajaan Zanxiong. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya arah sekarang? Ye Junlin dan keduanya melihat ke otak dewa. Otak dewa menarik napas dan berkata, masih ada sesuatu untuk diraih. Aku mendengar desas-desus. Hah? Rumor apa? Ye Junlin bertanya pada mereka berdua. Ini tentang racun terkuat. Mengapa Hydra mempelajari racun terkuat ini? Pasti tidak menguntungkan. Rumor adalah tujuan penelitian Hydra tentang racun ini. Setelah otak dewa mengatakan ini, semua orang bereaksi. Hydra tidak ada hubungannya saat penuh. Mengapa mempelajari racun ini? Dan racun ini pasti menghabiskan banyak uang, sumber daya material, energi, dan waktu. Dr. Dark paling tahu hal-hal ini. Meskipun dia mengatakan bahwa itu tidak menarik, penelitian tentang racun ini sebenarnya akan digunakan sebagai senjata untuk laboratorium para dewa. Memikirkannya sekarang, Hydra tidak akan mempelajari racun terkuat ini tanpa alasan. Organisasi ini terkenal karena mempelajari biksu kuno, dan mereka tentu saja bukan hobi. Pasti ada tujuan dari penelitian ini. Penggunaan racun terkuat diperkirakan lebih besar. Mereka meneliti racun terkuat ini untuk menghadapi musuh mereka. Tapi aku tidak tahu siapa itu, dan aku tidak menemukannya. Kata otak dewa. Ye Junlin dan Dr. Dark saling memandang dan berkata, seberapa menakutkan orang ini. Layak untuk mengembangkan racun seperti itu untuk ditangani. Otak dewa mengangguk, saya pikir juga begitu. Karena itu, saya merasa bahwa orang yang menemukan Hydra ini adalah musuh. Mungkin ada jalan. Secara teoritis, ini mungkin. Untuk dapat berspesialisasi dalam menangani racun semacam ini menunjukkan bahwa orang ini tidak mudah. Tapi di mana saya bisa menemukannya? Kata-kata dokter gelap itu setara dengan menuangkan baskom berisi air dingin ke otak Tuhan. Itu hanya rumor. Itu sama dengan divisi setan kota Daxia dan Tian Shifu. Tidak ada apa-apa selain harapan. Hei, itu benar. Tapi aku dengar kerajaan beruang perang meminta Hydra untuk mulai meneliti solusi racun ini. Bagaimanapun, mengendalikan racun ini jauh lebih menakutkan daripada hanya menggunakan racun ini. Ada harapan. Tapi harapannya terlalu tipis. Ye Junlin tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia masih lebih percaya pada kitab suci racun. Menurut catatan Poison Classic, paruh kedua volume berisi racun terkuat dan cara untuk memecahkan 10.000 racun sekali dan untuk semua, dan bahkan harta surga dan bumi untuk memecahkan 10.000 racun. Sekarang tujuan Ye Junlin adalah menemukan harta surga dan bumi semacam ini, dan ada semacam obat ajaib yang melarutkan racun Junjun sekaligus. Harus mulai ke arah ini. Di masa lalu,
diperkirakan kemungkinan menemukan obat ajaib ini kecil. Tetapi sekarang setelah energi spiritual pulih, mungkin ada semacam obat ajaib yang berkembang biak di suatu tempat. Ye Junlin yakin akan hal ini. Lagi pula, selama dia dan Dr. Dark mengunjungi tanah terlarang, panennya masih tidak sedikit. Tentu saja, tidak ada obat ajaib yang bisa membuka racun Junjun sekaligus. Ada obat ajaib, tetapi levelnya tidak cukup untuk menandingi racun di Junjun. Tetapi jika Anda terus mencari, masih ada harapan. Selanjutnya, tim Ye Junlin meningkat menjadi 4. Tujuan pencarian mereka masih sama, terus memulai di area terlarang. Tempat-tempat terlarang yang dieksplorasi sebelumnya semuanya ada di darat, dan tidak ada di laut. Karena itu, keempat Ye Junlin mulai menjelajahi daerah terlarang di sekitar Pulau Timur. Selama 7 hari berturut-turut, ia menjelajahi 12 area terlarang di wilayah laut. Keuntungannya masih tidak sedikit. Benar-benar menemukan banyak harta surga dan bumi. Tentu saja, dia juga menemukan binatang buas di laut yang sebanding dengan dewa. Ye Junlin membunuh banyak, dan kemudian 2 dokter dalam kegelapan mengambil harta pada binatang satu persatu. Beri mereka dorongan kekuatan. Namun, masih belum ada cara untuk situasi Junjun. Tidak peduli harta apa yang ada di laut. Ye Junlin tidak berdaya dan hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak khawatir. Bab 2914, Area Terlarang Tingkat 1. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan Pulau Timur, kecerdasan otak dewa bekerja, membawa kabar baik. Saya menemukan mata air suci jauh di dalam hutan hujan Amazon di Cina Selatan. Ini memiliki efek magis, dan penduduk setempat dapat meminumnya untuk menyembuhkan semua penyakit. Selama ini, harapan hidup masyarakat setempat sangat panjang. Faktanya, situasi sebenarnya dari mata air suci ini lebih dibesar-besarkan dari ini. Ini cepat, tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa itu hidup kembali. Untuk menutupi mata air suci, penduduk setempat mengatakan itu tidak begitu kuat. Tapi itu sebenarnya sangat menakutkan, dan aku tidak bisa menjelaskan mata air suci ini untuk sementara waktu. Setelah aura pulih kali ini, seseorang akhirnya saya mengerti apa yang terjadi pada mata air suci. Karena ada urat spiritual kecil di bawah mata air suci ini. Energi spiritual di dalamnya kaya dan kaya, memelihara mata air suci sepanjang waktu, sehingga mata air suci memiliki efek magis. Setelah aura pulih kali ini, pembuluh darah spiritual di bawah mata air suci ini juga telah meledak, dan sebagian besar pembuluh darah spiritual telah meleleh ke mata air suci ini. Sekarang mata air suci ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan seharusnya bisa mencapai efek detoksifikasi. Ketika otak dewa selesai menjelaskan, Ye Junlin tidak bisa menunggu. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Keempat buru-buru berangkat. Meskipun ada banyak harta surga dan bumi yang diserap atau dipelihara oleh energi spiritual, mata air suci ini telah dipelihara oleh meridian spiritual untuk waktu yang lama sebelumnya, dan telah menjadi mata air obat. Selain kecelakaan ini, itu telah sepenuhnya menjadi dewa. Sumber obat. Saya merasa penuh harapan. Ye Junlin menjelaskan. Pada saat yang sama penuh harapan. Apa yang dia inginkan adalah harta surga dan bumi semacam ini yang melarutkan semua racun sekaligus. Ditambah dengan dukungan di sampingnya, Ye Junlin percaya bahwa ada harapan penuh bagi Junjun untuk sembuh. Keempatnya bergegas ke hutan hujan Amazon. Tapi ada masalah. Saat ini, kawasan alami hutan hujan Amazon telah lama terdaftar sebagai kawasan terlarang oleh berbagai negara. Menurut peraturan berbagai negara, ketiga, area terlarang tingkat adalah area yang setidaknya sebanding dengan binatang tingkat dewa. Pasukan utama dari berbagai negara saat ini sedang melakukan ekspedisi dan penggalian secara tertib. Tentu saja,
Lebih dari 2 dewa harus dikumpulkan sebelum mereka mau menjelajah. Area terlarang tingkat kedua adalah area di mana setidaknya ada 10 hewan yang sebanding dengan para dewa. Saat ini, selain Zanxiong Nation, tidak ada pasukan nasional yang berani menjelajahi daerah terlarang tingkat kedua. Pencarian berhasil. Bagaimana jika gagal? Berapa banyak dewa yang harus kalah untuk masuk? Banyak negara kecil bahkan tidak memiliki modal dan biaya untuk menjelajah. Area terlarang tingkat pertama adalah yang paling menakutkan. Standarnya setidaknya 50 hingga 100 binatang yang sebanding dengan dewa, dan ada beberapa kengerian yang tidak diketahui. Misalnya, dalam bahaya alam, seperti pusaran spiritual gletser Antartika, bahkan jika para dewa masuk, mereka akan mati. Tidak banyak area terlarang tingkat pertama yang ditandai oleh negara-negara besar di dunia. Tidak lebih dari 20. Bahkan negara beruang perang belum menjelajahi area terlarang tingkat pertama. Lagi pula, untuk menjelajahi area terlarang tingkat pertama, setidaknya ratusan dewa harus diinvestasikan. Harganya terlalu besar. Risiko yang bahkan tidak mau mereka ambil, apalagi kekuatan lain. Kedalaman hutan hujan Amazon sekarang menjadi area terlarang kelas 1. Beberapa orang memperkirakan bahwa jumlah binatang tingkat dewa di hutan hujan Amazon yang dalam setidaknya 100, atau bahkan tidak mungkin. Belum lagi risiko alam lainnya. Beberapa kekuatan besar telah meramalkan bahwa hutan hujan Amazon memiliki bahaya alam, dan bahkan jika para dewa memasukinya, akan sulit untuk melarikan diri. Belum lagi yang lainnya. Jadi pergilah ke hutan hujan Amazon untuk bertahan hidup. Baru setengah jalan pikiran Tuhan mengingat pertanyaan ini. Bukannya dia khawatir dengan kekuatan Ye Junlin, tapi level area terlarang ini memang agak menakutkan. Ratusan binatang yang sebanding dengan dewa, siapa yang tahu seperti apa bentuknya? Dia juga mengerti, tidak heran orang lain jarang tahu tentang Sengkuan. Atau tidak menyebar sama sekali. Pasti banyak orang yang tahu mata air suci. Tetapi mata air suci itu jauh di dalam hutan hujan Amazon. Siapa yang berani pergi? Itu adalah area terlarang kelas 1. Anda akan pergi hanya jika Anda mencari kematian. Bab 2915. Berharap untuk memiliki lebih banyak orang. Belum lagi orang biasa. Bahkan dewa tidak akan berani pergi. Oleh karena itu, jika seseorang mengetahui tentang mata air suci ini, diperkirakan mereka tidak akan mengingatnya dan menyebutkannya. Lagi pula, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan Anda sendiri, jadi mengapa repot-repot? Jika mata air suci ini mudah ditemukan, sekelompok orang ini akan menjadi gila mencarinya. Bukan berarti belum ada kabar. Namun, area ini terdaftar sebagai area terlarang tingkat pertama, dan mata air suci ini dikenal. Tapi tidak ada gunanya mengetahui. 10 nyawa tidak bisa minum seteguk mata air, bahkan untuk para dewa. Siapa lagi yang mau pergi? Tapi ada orang yang benar-benar ingin pergi. Untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, beberapa dewa bersedia pergi ke sini untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Jika Anda dapat masuk dan keluar dari area terlarang tingkat pertama tanpa mati, kekuatan tempur Anda pasti akan sangat meningkat. Misalnya, akan ada banyak master tingkat dewa yang datang ke kerajaan beruang perang kali ini. Tentu saja, mereka tidak ingin meratakan area terlarang tingkat pertama ini. Itu akan terlalu mahal. Setidaknya 3 atau 400 dewa harus datang. Sekarang tujuannya adalah untuk datang ke area terlarang tingkat pertama untuk mengalami dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak banyak dewa yang datang. 40 atau 50 atau lebih. Pada dasarnya, mereka bertindak sendiri, atau dalam kelompok 2 atau 3 dewa. Selain para dewa, ada banyak tuan yang akan menjadi dewa kali ini, dan ada banyak tuan muda yang berpotensi.
Dikatakan bahwa itu ada hubungannya dengan rencana orang Hydra untuk menciptakan dewa. Mata air suci ini dapat memainkan peran penting, sehingga mereka bertekad untuk mendapatkan mata air suci. Lagi pula, dengan mata air suci ini, segala sesuatunya dapat dilakukan dengan setengah usaha. Tidak sebanding dengan sumber daya lainnya. Diperkirakan mereka ingin menggunakan sumber daya tempat ini untuk menciptakan dewa secara artifisial. Kalangan atas. Sekarang Zanxiong Nation bertindak dalam profil tinggi dan sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Mereka mengumumkan semuanya dalam profil tinggi. Seolah-olah dia memberi tahu orang-orang, datang dan pukul saya. Kabar itu pun cepat diketahui oleh otak dewa. Oke. Bagus sekali. Siapapun yang berani menyerang ide Seng Quan, bunuh Wu She. Ye Junlin berkata dengan dingin. Berdengung. Kesengsaraan dewa. Di tubuh Ye Junlin bergetar karena kegembiraan. Tampaknya itu juga meramalkan bahwa itu akan mulai membunuh kuartet. Jika seseorang berani mencegah Ye Junlin mendapatkan mata air suci, diperkirakan dia akan membunuh langit dan bumi. Saya pikir itu adalah eksplorasi yang hambar dan terlarang. Tetapi saya tidak berharap kerajaan beruang perang dan Hydra terlibat. Ini membuat Ye Junlin sedikit bersemangat. Saya harap mereka akan membawa lebih banyak orang. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk membunuh. Namun, masalah Seng Quan bukan hanya partisipasi kerajaan beruang perang. Bahkan jika bahayanya ekstrim, seseorang akan datang. Risiko tinggi berarti imbalan yang tinggi. Selalu ada orang yang tidak takut mati untuk mencoba. Karena itu, masih banyak orang yang datang untuk memperebutkan mata air suci. Pasukan berkumpul di sekitar hutan hujan Amazon, bersiap untuk pergi jauh dan menemukan mata air suci. Namun, masalah muncul di depan semua orang, termasuk kerajaan beruang perang. Hutan hujan Amazon terlalu besar. Di mana mata air suci? Tidak ada lokasi khusus, meskipun ada lokasi umum. Tidak bisakah semua orang menabrak seperti lalat tanpa kepala? Awalnya area terlarang tingkat pertama. Ada bahaya di mana-mana. Hasil dari tabrakan tanpa kepala seperti itu adalah kemungkinan besar akan menghadapi sebagian besar binatang buas tingkat dewa dan bahaya di hutan hujan Amazon. Ini adalah situasi yang bahkan kerajaan beruang perang tidak mau menghadapinya. Belum lagi yang lainnya. Jadi akan lebih baik untuk memiliki peta kasar. Anda dapat menghindari jalan memutar apapun. Sekarang Ye Junlin dan rombongannya juga telah sampai di luar hutan hujan Amazon. Otak dewa dan dokter kegelapan juga mengkhawatirkan hal ini. Masuk dari arah itu. Di mana mencarinya? Tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak dapat menjelajahi inci demi inci. Ye Junlin mencibir. Aku tahu di mana. Bersambung.